Nah, kali ini kita akan ngebahas chapter 2 Act 6. Kita akan lanjutin cerita setelah Rover menang turnamen Grids Agon di Act 5 sebelumnya. Jadi kalau kamu ingat, Rover itu kan sempat merasakan ada dua realitas yang kayak tumpang tindih. Nah, misteri itu akan terjawab di Act kali ini. Nah, jadi ceritanya di Act 6 ini, usai turnamen, Rover dan Lupa itu bakalan ketemu lagi sama Arsinosa untuk mendapatkan berkah. Atau sebenarnya lebih tepatnya itu restu ya. Nah, jadi setelah Act 6 ini rilis dan aku lihat-lihat lagi di Act 5 sebelumnya, kayaknya waktu di arena itu, Arsinosa cuma menyetujui aja. Dia menyetujui bahwa dua orang ini layak untuk mendapatkan restunya. Tapi untuk mengklaim restunya, ya mereka harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan sebuah ritual gitulah. Nah, ini ternyata adalah hal yang sama persis kayak yang dialamin Mia waktu dulu. Jadi setelah menang turnamen, Mia itu juga akan pergi ke tempat itu untuk mengklaim restu dari Arsinosa. Cuman kan kabarnya dia itu menghilang secara misterius di perjalanan. Nah sekarang Rover dan Lupa akan melakukan itu juga. Jadi mari kita lihat kebenaran apa yang sebenarnya tersimpan di sana. Karena sangat mungkin kunci untuk mulangin istri kita adalah top up di adeptistore.id. Agen pemulangan istri termurah dan terpercaya. Bukan cuma buat Wuthering Waves, tapi juga Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact 3, ZZZ, Arknights, dan lain-lain. Pokoknya semua dunia tempat istri-istri kita tersebar itu bisa dibantu jemput pakai adeptistore.id. Jangan lupa cek Instagramnya, linknya ada di deskripsi. Oke, mari kita mulai. Jadi usai pertandingan final, Rover itu sampai di lokasi dekat arena di mana Lupa sudah menunggunya. Di situ ternyata juga udah ada Arsinosa. Lupa sedikit menjelaskan bahwa Arsinosa ini bukanlah Echo yang mudah menerima kehadiran banyak orang. Dia itu cuma mau terbuka sama orang-orang yang kuat yang udah terbukti pantang menyerah. Tapi meski kekuatan Arsinosa ini luar biasa, sayangnya Arsinosa itu nggak bisa berbicara. Tapi sesuatu yang aneh terjadi ketika Rover mencoba untuk menyentuh Arsinosa. Tiba-tiba Rover mendengar suara-suara asing, dan Arsinosa seperti memandang ke suatu arah sebelum bergerak ke sana. Rover pun bertanya kepada Lupa tentang tempat apa yang dituju oleh Arsinosa. Lupa menjelaskan itu adalah Vale of Glory, makam para pahlawan yang gugur dengan penuh kemuliaan dalam pertempuran. Namun, banyak dari mereka yang gugur tanpa jenazahnya, dan hanya senjata mereka yang bisa dibawa pulang. Nah, senjata itu nantinya bakal ditancapkan di Vale of Glory. Dan menurut pemahamanku ya, bahkan ada beberapa pahlawan yang jasad dan senjatanya pun nggak bisa dibawa pulang. Sehingga warga Septimon membuat monumen batu yang dibentuk menyerupai senjata khas tiap pahlawan yang gugur tersebut. Nah, senjata dan monumen batu ini bakalan dijadikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengingat akan jasa mereka. Lupa melanjutkan penjelasannya bahwa frekuensi Arsinosa itu terajut dari semangat jiwa-jiwa yang gugur dalam pertempuran. Nah, senjata-senjata usang itu masih menyimpan keinginan terpendam pemiliknya, seakan masih berbisik tentang tugas-tugas yang belum terselesaikan. Nah, menyentuh senjata-senjata itu telah menjadi ritual penting bagi juara Grids Agon maupun warga Septimon yang ingin menerima restu Arsinosa. Nah, Rover teringat pengalamannya sebelum bertemu Buling. Saat itu, ketika dia menyentuh Echo di desa, ia merasakan frekuensi berlapis yang samar, seolah-olah ada campur tangan asing. Waktu itu dia nggak bisa melacak sumbernya dari mana. Tapi kini, ia menyadari bahwa sumber kekuatan itu berasal dari Vale of Glory. Karena semakin dekat Arsinosa dengan tempat itu, semakin jelas Rover bisa merasakan sumber kekuatan tersebut. Kemudian karena Arsinosa sudah menunggu di Vale of Glory, Lupa mengajak Rover untuk segera menyusulnya. Meskipun ya Lupa ragu apakah ritual tersebut akan menarik bagi Rover. Nah, cuman tiba-tiba Lupa itu merasakan pusing yang luar biasa. Tapi ia mengira itu hanya efek dari euforia kemenangan mereka. Dengan meyakinkan Rover bahwa dirinya baik-baik saja, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekumpulan Tesser Discords yang muncul begitu aja.
Padahal menurut Lupa, biasanya nggak ada Teser Discord di sekitar sini. Rover pun memperhatikan dengan seksama bahwa Teser Discord tersebut seolah muncul dari ketiadaan. Namun sebelum sempat memikirkan lebih jauh, Lupa menunjuk ke arah Veil of Glory yang sudah mulai terlihat dari kejauhan. You are from my homeland. What? Nah, di sini Rover menyadari bahwa semakin dekat mereka dengan Veil of Glory, semakin sering pula realitas asli dan realitas cerita saling bertumpang tindih. Hal ini pun semakin menguatkan kecurigaan Rover bahwa Veil of Glory memanglah kunci dari segala misteri yang terjadi. Pikiran Rover mulai menyusun semua puzzle yang ada. Septimon, Lupa, Cartetia, Mia, Arsinosa, semuanya itu ternyata saling terhubung. Rover teringat bahwa Cartetia itu tiba di Septimon sendirian, tanpa menunggunya ataupun memberi kabar. Nah, itu pasti karena ada sesuatu yang menghalanginya. Kalau misalnya itu bukan ulah Fraxidus, kemungkinan besar itu karena pengaruh Leviathan. Meski seharusnya ya makhluk itu sudah mati, menurut Rover. Tapi Septimon itu kan tidak mempercayai Sentinel. Kalau kamu ingat, Leviathan mempengaruhi Raguna itu kan melalui keyakinan, melalui iman. Nah, jadi seharusnya pengaruh Leviathan yang seperti itu nggak berlaku di Septimon. Rover pun mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Jadi kan sebenarnya Mia itu adalah warga Raguna. Jadi kemungkinan besar dia adalah pengikut Order. Jika Veil of Glory adalah ritual penting bagi sang juara, maka Mia yang pernah memenangkan Grids Agon pastinya akan pergi ke tempat ini. Dan anehnya disitulah dia menghilang. Gejala-gejala yang ditunjukkan Mia di arena, seperti histeria, halusinasi, kehilangan kendali, itu semua adalah tanda-tanda pengaruh Leviathan. Jadi Rover pun teringat sama perkataan Prolova. Semakin dekat seseorang dengan protagonis atau karakter utama, semakin besar pula pengaruhnya dalam cerita. Dalam Grids Agon ini, Lupa adalah protagonisnya. Sementara dulu, Mia yang memegang peran itu. Nah, kini Rover terus melihat bayangan Mia muncul dan menghilang selama perjalanan. Kalau Mia yang Rover lihat itu benar-benar di bawah kendali Leviathan, apakah mengambil alih peran protagonis adalah bagian dari rencananya? Rover teringat pertemuan pertamanya dengan Lupa. Dia sempat merasakan frekuensi Cartetia pada Lupa, tapi juga menangkap jejak frekuensi Leviathan. Jadi apakah Cartetia dan Lupa itu memang pernah bertemu? Apakah Lupa itu lupa? Maksudnya apakah Lupa itu nggak ingat? Atau apakah tanpa sadar Lupa sudah terpengaruh? Atau jangan-jangan Lupa udah berbohong dan sudah dikendalikan oleh Leviathan? Nah, Rover pun juga sempat meragukan ucapan Prolova tentang Lupa yang akan menjadi pusat Darktide. Apakah memang benar Lupa penyebabnya? Ataukah Lupa itu justru adalah korban? Nah, jadi banyak banget lah pertanyaan yang berputar di kepala Rover sekarang. Lupa menyadari Rover sedang tenggelam di dalam pikirannya. Dengan sikap terbuka, dia menawarkan diri untuk mendengarkan kalau Rover ingin berbagi atau butuh bantuan. Setelah pertimbangan singkat, Rover memutuskan untuk mempercayai Lupa dan mengungkapkan kecurigaannya tentang kemungkinan pertemuan antara Lupa dengan Cartetia. Nah, Lupa mengaku tidak ingat pernah bertemu dengan Cartetia. Meskipun dia tidak menutup kemungkinan bahwa itu memang pernah terjadi. Ia bercerita tentang kondisi aneh yang dialaminya belakangan ini, yaitu sering merasa linglung. Bahkan kadang lupa apa yang baru saja dilakukannya. Nah, meski tidak yakin apakah ini karena pengaruh Leviathan, Lupa mengakui bahwa jika memang ada sesuatu yang salah dengannya, ia percaya sepenuhnya bahwa Rover akan membuat keputusan yang tepat. Nah, di dalam hati Rover pun membulatkan tekadnya. Ia mempercayai penilaiannya sendiri, yaitu memilih untuk percaya pada Lupa. Nggak peduli apakah akhir cerita ini udah tertulis atau tidak. Sesampainya di Veil of Glory, Lupa menunjukkan berbagai senjata yang tertancap di batu, seperti pedang, tombak, dan halberd milik para pahlawan yang telah gugur.
Lupa mengingatkan Rover tentang tradisi Septimon untuk menyentuh senjata-senjata ini dan mendengarkan bisikan para pemiliknya. Intinya, setiap senjata yang disentuh oleh Rover itu semakin membuatnya menyadari betapa dalamnya luka dan pengorbanan yang tersembunyi di balik kemuliaan para pahlawan Septimon. Contohnya itu kayak banyaklah yang kehilangan sahabatnya gitu di dalam peperangan tersebut. Rover kemudian mengamati sebuah pedang kuno yang tertancap di batu dan menanyakan tentang pemiliknya. Lupa menjelaskan bahwa itu adalah pedang milik Terkules, pahlawan yang patungnya pernah Rover lihat di kota saat mencari Cartetia. Lupa bercerita bagaimana Terkules yang merupakan putra Eivor saat itu memimpin pasukan Septimon untuk melawan Tesser Discords ketika Darktide melanda Raguna dan Septimon. Pertempuran itu menguras seluruh tenaganya sampai dia tewas di dalam Darktide, dan pedangnya ikut terkontaminasi oleh energi gelap itu. Namun, para pengikut setianya mempertaruhkan nyawa untuk setidaknya bisa membawa kembali pedang Terkules. Lupa melanjutkan penjelasannya bahwa di tanah ini, emosi kuat mudah menyatu dengan kekuatan lain. Nah, jadi Arsinosa sendiri terlahir dari semangat membara para pahlawan, sehingga ia memiliki pengaruh atas senjata-senjata para pahlawan ini. Meski pedang Terkules itu sempat berubah menjadi lebih jahat akibat kontaminasi Darktide, tapi setelah bertahun-tahun akhirnya pedang itu berubah menjadi kenangan seorang pahlawan. Jujur aku kurang tahu ya, pedang jadi jahat di konteks ini tuh maksudnya gimana? Apakah seperti pedang Muramasa yang terkutuk itu atau tidak? Nah, Lupa nggak menjelaskan bagian itu secara detail ya. Oke, lanjut. Ketika Rover menyentuh pedang itu, dia merasakan getaran kuat yang mengarah ke bawah tanah, seolah berasal dari dalam gunung itu sendiri. Tiba-tiba, suara Cartetia yang samar terdengar di dalam pikirannya, berbicara tentang frekuensi yang dikenalnya sebagai Imperator. Cartetia menyadari bahwa seperti Raguna, Septimon juga memiliki Genesis Nexus-nya sendiri, yang berarti energi Imperator itu juga ada di Septimon. Dan untuk memulihkan kekuatannya, Leviathan berniat menyerap energi tersebut. Tiba-tiba, realitas kembali bertumpang tindih seperti sebelumnya, dan Tesser Discords muncul begitu saja dari ketiadaan. Di situ Rover mulai menyadari polanya, bahwa setiap kali terjadi tumpang tindih realitas, pasti muncul Tidal Black bersamaan dengan Tesser Discords. Ini gambaran singkatnya aja, Tidal Black itu bisa dikenali dari koral-koral aneh yang muncul ini ya cuy. Nah intinya Tidal Black ini adalah salah satu efek samping atau dampak dari Darktide. Nah, setelah berhasil membersihkan Tidal Black, mereka kembali memeriksa pedang Terkules. Namun tiba-tiba suara aneh menarik perhatian mereka. Arsinosa kemudian mengulurkan tangannya ke dinding tersebut, dan tanda-tanda di dinding itu pun mulai bereaksi. Rover kemudian mencoba meniru gerakan Arsinosa, dan sebuah pintu rahasia pun terbuka. Tapi, Lupa tiba-tiba merasa aneh. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Ada perasaan familiar yang gak bisa dia jelaskan. Setelah masuk, mereka berada di sebuah tempat yang disebut sebagai Central Hub. Semakin jauh mereka masuk, Rover semakin yakin bahwa frekuensi yang ia rasakan tadi itu pasti frekuensinya Imperator. Thou carry the scent of Cartetia. Not just knowledge. You still on the Sentinel's access too. Lupa's role in this story isn't yours! Is that Contender Mia? It's the Thenodian. Lupa, this is something only you can do. Tell me what I need to do. Read the script. Adapt as required. I believe in you, warrior.
To lose our strength is the deepest fear of Septimontians. Pride hides the terror within. We fear no death, yet tremble before shame and failure. Did Domina Julia deceive me for this? I never got the chance to ask. The dark tide consumed all. Death took her, as it will take me. Today as yesterday, we weave time beneath the tide. Swim, swim, wretched yet lovely fish. Dream deeply in my fiction, on the stage of a repeating tale, waiting for the day thou shalt consume the world. O righteous one, I shall depart without a word. The golden city in my childhood legend is swallowed by the abhorrent tide. I whisper to my fleeting companion. Pages will scatter, the quill will fall. This play shall be torn from its author's hands. A wrong note in the shifting score. O golden star full of mercy, pray tell me, as past and present intertwine, what fate have you chosen? Hesitate not, warrior. You are the protagonist I have chosen. Only you can shatter the script and jump to the next page. Right. For the nobility you seek. For it all. Setelah itu Lupa terbangun di Veil of Glory. Awalnya dia mengira ini cuma mimpi, tapi perlahan dia sadar kalau sebenarnya dia itu sedang terjebak di dalam Sonoro Sphere, sebuah realitas cerita buatan Overseer Fraxidus atau Cristoforo. Kok tiba-tiba Lupa bisa tahu? Nah, itu karena ingatannya mulai pulih sedikit demi sedikit. Nah, sebenarnya ini bakal lebih enak kalau kita bahas di konten khusus lore ya. Cuman di sini aku akan jelasin singkat aja. Jadi Cristoforo itu menciptakan cerita pendek yang berlangsung selama 3 hari, di mana Lupa sebagai protagonis akan menjadi pusat Dark Tide. Nah, cerpen 3 hari ini bakal diulang-ulang terus di lembaran baru tanpa henti. Jadi ceritanya udah habis nih, buka lembaran baru, ulangi lagi dari awal. Habis lagi, buka lembaran baru, ulangi lagi dari awal. Jadi bisa kita bilang kayak siklus gitu. Dia berulang-ulang terus dengan tujuan untuk menyuplai energi kepada Leviathan. Sebenarnya udah nggak terhitung lagi berapa banyak siklus yang terjadi. Tapi bisa kita bilang Lupa itu udah banyak banget mengalami kematian. Dan kemudian di satu siklus, alur ceritanya diganggu atau dikacaukan sama Cartetia. Sehingga di siklus cerita berikutnya, alur cerpennya itu berubah atau diperbarui. Nah, di siklus cerita yang sudah diperbarui inilah Rover masuk. Jadi intinya, alur cerita di realitas atau Sonoro Sphere ini berubah pelan-pelan atau diperbarui karena pengaruh karakter-karakter sampingan terhadap karakter utamanya. Gitu. Detailnya nanti kita bahas di konten khusus lore. Soalnya penjelasanku di Act 5 kemarin itu ternyata ada yang meleset. Oke, sebelumnya Rover itu memang berhasil menghajar Leviathan dan memutus pasokan energinya di Central Hub. Tapi Lupa tahu bahwa itu bukan wujud asli Leviathan. Dia udah ingat waktu nyelidiki kebenaran bareng Cartetia, kunci kebenarannya itu ada di bawah perairan distrik lama. Singkat cerita, ketika sampai di distrik lama, Lupa mulai mengingat kembali kedatangannya bersama Cartetia ke tempat ini. Di siklus alur cerita sebelumnya. Saat itu, Lupa sudah kehabisan tenaga. Sambil beristirahat, dia mengaku mengingat segalanya tentang Septimon.
Tapi yang anehnya, dia justru nggak ingat sama namanya sendiri. Cartetia menjelaskan bahwa sebenarnya lupa itu bukan nggak ingat sama namanya, tapi perannya lupa di dalam dunia cerita ini telah dicuri. Bahkan tulisan namanya di papan arena pun udah tidak terbaca lagi. Satu-satunya cara mengembalikan namanya adalah dengan menghentikan pengulangan cerita yang seperti ini. Jadi cerita yang ini mau dikacaukan gitulah, supaya di halaman berikutnya ceritanya bakal update lagi, bakal diperbarui lagi, dengan lupa yang perannya belum dicuri. Tapi ya sayangnya, lupa merasa dirinya nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia nggak bisa melihat ending dari cerita ini. Nah, dengan nada penuh penyesalan, lupa meminta maaf karena nggak bisa membalas pertolongan Cartetia. Saat itulah Cartetia bercerita tentang Septimon yang ia ketahui dari cerita masa kecilnya dulu. Bahwa Septimon itu adalah kota yang penuh gairah dan kehidupan. Tempat orang-orang minum dengan riang, tertawa lepas, mengagumi seni, dan hidup untuk berburu. Tapi ketika ia tiba di sini, kota ini sudah berubah menjadi cangkang kosong yang diterpa oleh Darktide. Cartetia bersumpah tidak akan membiarkan Leviathan terus menyiksa penduduk Rinascita. Dia berjanji akan menyeret dalang di balik semua tragedi ini yang sedang bersembunyi di balik bayang-bayang. Ketika lupa bertanya apakah ia bisa mempercayakan Septimon kepada Cartetia, Cartetia menjawab dengan tegas, tidak. Karena sebenarnya ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh lupa sendiri. Cartetia juga mengungkapkan bahwa Leviathan yang meninggalkan jejak dalam Darktide itu punya frekuensi yang mirip dengannya. Karena Leviathan pernah menciptakannya sebagai resonator. Tapi sebenarnya udah banyak wadah serupa yang gagal sebelum dirinya. Cartetia kemudian menyemangati lupa untuk terus bertahan. Karena kemenangan gak datang dengan instan. Cuman selama ada kemauan untuk terus berjuang, suatu hari nanti pasti ada yang akan menyelesaikan apa yang tidak bisa mereka capai sekarang. Sambil menempatkan frekuensinya pada lupa, dia meminta lupa untuk terus mencari pertolongan, sampai nantinya ada seseorang yang mampu mengubah cerita yang udah terdistorsi ini. Dia sempat bertanya nama orang yang dimaksud Cartetia, tapi sayangnya dia udah gak bisa mendengar jawabannya lagi. Gak lama kemudian lupa pun menghilang di dalam cerita ini, karena perannya sudah sepenuhnya diganti sama Mia. Cartetia kemudian menemukan bahwa frekuensi aneh itu berasal dari saluran air yang terendam di bawah tanah. Lupa teringat catatan keluarga Silva tentang saluran air bawah tanah, jaringan yang dulu menghubungkan Septimon dengan daerah sekitarnya. Sekarang, dengan distrik lama yang sepenuhnya tenggelam, satu-satunya cara untuk masuk ke saluran air itu adalah dengan mengeringkan perairannya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, lupa kepikiran satu hal. Sama seperti Rover, Cartetia memilih untuk bertahan di halaman cerita yang akan segera tertutup. Dia melawan Leviathan dan Cristoforo sendirian, demi memberi kesempatan pada narasi baru. Itulah sebabnya di siklus halaman berikutnya, saat bertemu dengan Rover, lupa bisa mendapatkan kembali namanya. Seiring perjalanan mereka, tumpang tindih realitas yang dilihat oleh Rover ternyata memang ulah dari Leviathan. Dia mencoba menggunakan Mia untuk mencuri kembali perannya lupa, dan sekali lagi bakal menghancurkan Septimon. Kini lupa yakin hanya dirinya yang bisa menghapus makhluk itu dari cerita ini, membuktikan bahwa dialah yang asli sementara makhluk itu yang palsu. Lupa juga sempat merenungkan nasib Mia yang hilang di Veil of Glory puluhan tahun yang lalu. Setelah semua yang terjadi, dia penasaran apa sebenarnya arti Septimon bagi Mia. Nah, kemudian untuk menguras air di distrik lama, lupa teringat sesuatu. Patung Terkules itu biasanya mengangkat pedangnya untuk memberkati para pejuang yang pergi berburu. Saat itu, semua jalan dan gerbang akan terbuka. Jadi lupa berencana untuk membuka gerbang supaya bisa mengeringkan perairan ini. Cuman yang pertama yang harus dia lakukan adalah membersihkan Tidal Black yang menghambat pergerakan patung Terkules itu. Singkat cerita, setelah airnya berhasil disurutkan, lupa sampai di pintu gerbang saluran air bawah tanah. Tapi sayangnya gerbang itu terkunci rapat, sehingga memaksanya untuk mencari cara lain untuk masuk. Namun tiba-tiba cermin ajaibnya berbunyi. Ia pun teringat bagaimana Rover menggunakan cermin itu untuk mengungkap masa lalu. Nah, melalui kekuatan cermin, terlihat Julia sedang berbicara dengan Cristoforo. Julia mengaku telah mengambil mayat Mia dari laut.
Cristoforo memuji kesetiaan Julia sebagai dasar atas kerjasama mereka, sambil dengan sinis menyindir Eivor Septimon yang tidak patuh pada keinginan Senate. Bisik-bisiknya mengungkap rencana pembunuhan lewat anggur beracun atau tusukan belati di kegelapan. Julia membela diri, dia bersikeras bahwa semua tindakannya ini demi Septimon, bukan hanya untuk keluarga Silva. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dengan mempertanyakan alasan Cristoforo menginginkan mayat Mia. Cristoforo menjelaskan bahwa Mia adalah komponen utama unit yang akan mereka bangun di saluran air bawah tanah. Hidup atau mati, tubuhnya Mia itu menyimpan data berharga untuk eksperimen Fractsidus. Dia meminta bantuan Julia untuk menyembunyikan keberadaan laboratorium rahasia ini. Julia meremehkan kemampuan resonansi Mia yang biasa aja, menyebutnya hanya boneka Senate yang menyalurkan kemarahan rakyat. Cristoforo setuju, menyatakan Mia memang terlalu lemah untuk melawan penciptanya. Kemenangan Mia di Great Agon justru mempercepat ajalnya. Bagi Cristoforo, tragedi yang tak terelakkan itu memiliki keindahan tersendiri. Terus lupa menyadari bahwa Mia sebenarnya sudah lama meninggal. Kabar hilangnya Mia secara misterius bukan karena dia pergi meninggalkan Septimon, tapi karena mayatnya terseret ke laut, sehingga tidak ada yang menemukannya. Dan memang gak dijelaskan secara gamblang, tapi Mia itu adalah salah satu resonator Leviathan yang gagal sebelum Cartetia. Singkat cerita, lupa memasuki area yang jelas menunjukkan jejak-jejak Fractsidus, yaitu bekas unit eksperimen gitu. Tapi tiba-tiba cermin ajaibnya bereaksi lagi, memperlihatkan percakapan antara Prolova dan Cristoforo. Cristoforo dengan bangga memamerkan unit eksperimen ini. Mayat Mia yang sungguh awet meski sudah puluhan tahun. Prolova terkesan, bahkan mengakui kalau bukan karena pedang yang menancap di dadanya, dia mungkin mengira Mia itu masih hidup. Cristoforo pun kemudian menjelaskan nilai ilmiah dari spesimen ini. Jadi setelah rover berhasil membebaskan Cartetia dari menara terbalik, sebagian kecil esensi Leviathan dalam diri Mia itu tiba-tiba bangkit kembali. Dan penemuan inilah yang menginspirasi rencana Cristoforo. Dengan Great Agon yang akan datang, si dalang licik ini berencana memanfaatkan partisipasi Mia di turnamen masa lalu sebagai jangkar fiksi untuk menulis ulang realitas. Dia udah berkompromi dengan fragmen atau pecahan Leviathan bahwa dia akan merancang cerita yang memungkinkan Leviathan untuk mewujudkan mimpinya, yaitu menelan Septimon dengan Darktide. Cristoforo membeberkan bagaimana Leviathan pernah mencoba menggunakan Mia untuk menemukan Central Hub di Septimon dan merusak sistem beacon. Kalaupun itu gagal, rencana cadangannya adalah mengendalikan pikiran Mia sebagai sang juara untuk menyusup ke jajaran atas kota. Tapi semua berantakan ketika Mia malah membangkang. Dia memilih untuk bunuh diri dengan menikam pedang ke dadanya sendiri, lalu menjatuhkan dirinya ke laut. Sebuah akhir yang menurut Cristoforo indah secara tragis. Prolova yang tidak tertarik dengan selera drama anehnya Cristoforo hanya bertanya tentang ending yang direncanakan untuk Septimon. Cristoforo menjelaskan bahwa cerita ini hanya alat untuk menumbuhkan sisa kekuatan Trenodian melalui tragedi Darktide dalam cerita. Begitu sudah cukup kuat, Sonorosphere ini akan ditumpangkan pada realitas. Mereka hanya perlu Julia memilih juara yang tepat untuk mengganti protagonisnya. Dan begitu Leviathan sudah cukup kuat, maka tragedi Darktide akan menyebar dari Septimon ke seluruh Rinas Cita. Nah, yang menariknya, Cristoforo menyatakan, bahkan jika rencananya ini gagal pun itu tidak masalah baginya. Karena menurutnya, cerita itu hanyalah cara manusia berimajinasi dan berlatih menghadapi takdir. Jika rover terbukti layak menjadi protagonis melalui ujian ini, itu pun bisa dianggap sebagai kemenangan. Lupa pun melanjutkan perjalanannya dan di satu titik, dia kembali menggunakan cermin ajaib itu karena cermin itu bereaksi lagi. Kali ini yang terlihat adalah Mia yang sedang berbicara dengan sosok yang disebut Lady of the Sea. Yang sebenarnya itu adalah Leviathan dalam bentuk Mia ya cuy. Leviathan mengejek Mia yang masih bertahan sebagai reverberation, padahal seharusnya dia sudah lama menghilang atau meninggal di dasar laut. Ketika Mia bertanya kemana Lady of the Sea atau Leviathan akan pergi, makhluk itu menjawab dia akan mengklaim gelar juara, sesuatu yang disebutnya sebagai keinginan terpendam Mia. Mia di situ langsung membantah, mengatakan bahwa arena dan kemenangan itu bukanlah keinginannya.
Tapi Leviathan bersikeras karena dia butuh gelar juara untuk mendapatkan restu dari Arsinosa supaya bisa mengakses Central Hub peninggalan Imperator. Leviathan menyebut Mia dan Cartetia sebagai anak-anaknya yang membangkang, menanyakan mengapa mereka terus melawan padahal Septimon tidak pernah berbuat baik kepada mereka. Mia yang lemah berusaha membela bahwa merekalah yang dibesarkan oleh orang-orang Septimon. Leviathan membalas, mengatakan bahwa Mia terlalu takut mengakui bahwa dia hanyalah alat hiburan yang bisa dibuang kapan aja oleh warga Septimon. Lalu saat Mia merintih tentang bunga viburnum, sosoknya di situ tiba-tiba menghilang. Leviathan pun mengabaikannya, mengatakan bahwa isi pikiran Mia sudah tidak penting lagi. Lupa teringat sesuatu, bunga viburnum adalah bunga yang biasanya diberikan kepada gladiator sebagai simbol kemenangan. Lupa melanjutkan perjalanannya sambil merenung. Ada rasa malu yang selalu mengikutinya. Bukan karena kesalahan yang dia buat, tapi karena sesuatu yang sudah melekat sejak lahir, yaitu bakat. Sebuah anugerah yang gak pernah dia minta dan gak bisa dia pilih. Dan karena itu, dia sering merasa tidak pantas untuk memilikinya. Di saat-saat sepi, rasa malu itu pun berubah menjadi keraguan, menghantuinya diam-diam. Dia selalu berusaha untuk hidup bebas dari rasa bersalah, dari ekspektasi, ataupun dari beban jadi yang terpilih, jadi orang yang berbakat. Dan ya sebagian besar waktu itu dia berhasil, bebas dari itu. Tapi tetap aja, ada hari-hari ketika tatapan orang lain itu melekat di pikirannya. Tatapan mereka yang tertinggal, tatapan mereka yang gagal, mereka yang menaruh seluruh harapannya padanya dengan luka di mata mereka. Lupa bertanya-tanya, kalau bukan karena bakat ini, apakah mungkin dia bisa sampai sejauh ini dengan tangan yang bersih? Jadi apakah berarti Lupa selama ini terlalu cepat menghakimi mereka yang melanggar aturan demi bertahan hidup? Karena kenyataannya, Lupa itu nggak pernah ngerasain susahnya jadi mereka yang lahir tanpa bakat ini. Dan tanpa sadar, Lupa jadi sombong dan cepat menghakimi mereka. Padahal dia sendiri diuntungkan oleh bakat sejak lahir. Ia menyadari bahwa Rover itu jauh lebih kuat darinya. Tapi yang membuat Rover berbeda adalah caranya memperlakukan semua orang dengan sama. Walaupun dia kuat, Rover nggak memilih untuk berjalan sendirian. Ia justru memilih untuk percaya pada orang lain. Cartetia juga muncul dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun, gadis itu selalu menanggung tekanan harapan orang-orang. Ia bahkan belum pernah menginjakkan kaki di Septimon sebelumnya, tapi tetap nekat menyeberangi lautan demi sampai ke tempat ini. Dan terakhir untuk Mia, meskipun kemampuan resonansinya itu lemah, tapi ia nggak pernah mundur dalam pertarungan. Ia terus bertarung dan berjuang sampai nafas terakhirnya. Lupa akhirnya menyadari bahwa hati seseorang bukan dibentuk oleh apa yang ia miliki sejak lahir. Ia juga sadar bahwa selama ini ia meremehkan orang lain, tapi ternyata dia juga sebenarnya kadang meremehkan dirinya sendiri. Cuman makhluk di hadapannya ini adalah arogansi murni yang sok merasa paling paham tentang kegelapan hati manusia, padahal dia tidak benar-benar hidup. Tidak ada setetes kehidupan di dalam dirinya. Septimon dibangun oleh tangan rakyatnya, bukan Sentinel atau Trenodian. Lupa tahu di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Tapi cahayalah yang selalu dikejar oleh manusia. Mereka akan mengejarnya apapun resikonya. Dan akhirnya belajar untuk hidup berdampingan dengan bayangan. Better to die than to be a puppet. Death does not scare me. If divinity takes up arms against the innocent, I will raise my sword against divinity. I heard your request. But I prefer to handle this my way. Victory isn't won in an instant. It takes patience and perseverance. I believe in you. Warrior.
by the eternal sun, I will slay you! Leviathan mengaku dirinya tercipta dari ketakutan dan kerinduan yang bersemayam di hati manusia. Dengan nada menghina, makhluk itu mencela dunia manusia, menyebut mereka itu haus kuasa, gemar bersaing dengan kekerasan, dan menjadikan pertumpahan darah di arena sebagai hiburan. Menurut Leviathan, dari dulu sampai sekarang, manusia itu nggak pernah benar-benar berubah. Tapi lupa membalas dengan tegas. Baginya makhluk ini sama sekali nggak punya hak untuk menghakimi rakyat Renascita. Lupa menyebut Mia yang memilih takdir sendiri dengan penuh kehormatan. Bagi Lupa, keberadaan Lady of the Sea justru menjadi penghinaan terhadap pengorbanan Mia. Makhluk ini nggak akan pernah bisa memahami arti sebenarnya dari menghadapi ketakutan akan kematian. Karena ya dia sendiri nggak pernah benar-benar hidup. Greatness has no summit, and victory is never the final word. Proud! Pitiful! Cry! Love! Race to the finish! To face death with the crown of glory! By my will! Let this light burn in all its fury! To me, there is no greater joy in this world. What a shame. Seems the play I've written isn't well received. What are you two plotting in Renacita? Oh, dear madam. Let's leave some mystery for the next chapter, shall we? There is something no one can take from me. All the bruises I've just believe it's a solution to my doubts and deepest fears. Glory's not all about winning, but blazing to me last minute. It's real! Both of you are safe. Ketika Lupa akhirnya menemukan Rover dan Cartetia, rasa lega menyelimutinya melihat mereka berdua dalam keadaan yang baik-baik saja. Rover memuji Lupa yang telah menyelesaikan misinya dengan sempurna, berhasil menghilangkan frekuensi Leviathan sepenuhnya. Cartetia juga memberikan apresiasi, mengakui keberhasilan Lupa dalam mengamankan Septimon dari ancaman. Nah terus tiba-tiba Abi muncul. Ia kebingungan dan baru menyadari bahwa mereka sudah berada di Septimon. Soalnya yang terakhir kali dia ingat, dia sedang berbicara dengan Rover sebelum sesuatu mengganggu frekuensinya dan membuatnya tak sadarkan diri. Melihat kehadiran Lupa yang tidak dikenalnya, Abi semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi selama dia pingsan. Cartetia kemudian mengusulkan agar mereka saling bertukar cerita. Mungkin mereka bisa menyatukan potongan-potongan kebenaran tentang konspirasi yang mengancam Septimon ini. Sebenarnya ini bagian yang cukup panjang penjelasannya, tapi aku ringkasin aja biar lebih enak untuk dicerna. Saat Rover berbicara dengan Lupa mulai menjelaskan bahwa kemungkinan besar Darktide muncul pertama kali saat dia mati. Setelah itu detail ceritanya terasa kabur. Nah itu terus terjadi berulang-ulang kali sehingga bikin dia sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang udah menjadi bagian dari narasi.
Yang paling dia ingat cuma perasaannya saat berkeliaran sendirian di jalanan Septimon yang udah hancur dan gelap. Kota itu berubah menjadi reruntuhan sepi tanpa jalan keluar. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Cartetia. Nah, meski Cartetia berhasil menyelamatkannya, mereka tidak sempat benar-benar mengungkap penyebab bencananya secara utuh. Lalu di siklus cerita berikutnya, atau di narasi berikutnya, ia dipertemukan dengan Rover sebagai rekan seperjuangannya. Nah, terus setelah mereka berdua berpisah, Lupa kembali terbangun di siklus cerita atau narasi berikutnya lagi. Nah, kali ini ceritanya itu diawali di Vale of Glory, tempat di mana ia akhirnya menyaksikan wujud asli Thenodian yang tersembunyi di saluran air bawah tanah. Makhluk itu ternyata sudah mengambil alih jasad Mia dan menggunakan kekuatan Sonoro milik Fractsidus untuk tumbuh. Terus setelah Lupa berhasil mengalahkannya, dunia Sonoro ini mulai runtuh. Ia melewati kehancuran itu, menyusuri sisa-sisa cerita yang hancur, hingga akhirnya bertemu kembali dengan Rover. Lupa mengingat buku skrip dan cermin ajaib yang pernah diberikan oleh Rover, dan dia pun mengembalikannya sekarang. Perjalanan mereka memang panjang, namun pada akhirnya kisah ini bisa ditutup dengan ending yang lebih baik. Meski begitu, memikirkan Mia tetap membuat hatinya sakit. Ia nggak bisa membayangkan penderitaan yang harus ditanggung Mia selama 20 tahun terakhir. Rover mengingatkannya bahwa saat mengalahkan Leviathan, ia juga telah membebaskan Mia. Bagi Lupa, bisa bertarung di pertempuran terakhir melawan Mia adalah sebuah kehormatan besar. Ia bersyukur, berkat bantuan Rover dan Cartetia, ia bisa menulis ulang akhir cerita yang sebelumnya tragis. Lupa berterima kasih kepada Rover karena telah mempercayainya hingga akhir. Ketika Rover berbicara kepada Cartetia, di situ Cartetia menjelaskan perjalanannya. Jadi begitu Cartetia merasakan kekuatan Leviathan di Septimon, ia segera menyelidiki sumbernya. Tapi tiba-tiba Cartetia tanpa sengaja menyelinap masuk ke Sonoro Sphere melalui celah terkecil, yang secara tak terduga memutus koneksinya dengan dunia luar. Kota Septimon di dalam versi cerita ini, Cartetia menemukan Lupa yang sudah kehilangan perannya, alias dia sudah nggak ingat namanya lagi. Nah, singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil mengungkap rencana jahat Cristoforo dari Fractsidus dan Leviathan. Sayangnya, meski udah berusaha dengan maksimal, Cristoforo berhasil menghapus keberadaan Lupa dari cerita dan digantiin sama Mia. Nah, Cartetia yang sekarang sendirian terus melanjutkan penyelidikannya. Dan akhirnya menemukan Leviathan yang bersembunyi di jasad Mia di saluran air bawah tanah. Nah, walaupun Cartetia tidak sepenuhnya berhasil membereskan masalah ini, tapi pertarungan itu setidaknya berhasil mengacaukan kemampuan Cristoforo dalam mengontrol naskah cerita. Dan dia pun juga berhasil memukul mundur 3 Overseer Fractsidus. Tapi jangan salah sangka dulu ya, sebenarnya Cartetia itu cuma berhadapan langsung sama Cristoforonya aja. Untuk 2 Overseer Fractsidus lainnya, Cartetia itu nggak sempat melawan mereka secara langsung. Soalnya mereka bertiga itu langsung mundur. Nah, Cartetia mendeskripsikan seorang wanita dengan sebelah mata yang diperban dan seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Rover mengenalinya sebagai Prolova dan Scar. Cuman, ini nggak tahu ya, entah aku melewatkan sesuatu atau tidak. Tapi Cartetia di sini nggak mendeskripsikan si Cristoforonya, sehingga Rover kayaknya masih belum tahu nih kalau Cristoforo itu adalah Overseer Fractsidus dan dalang dari konflik di Septimon ini. Nah, tapi tentunya itu pasti membuat Rover bingung. Bagaimana caranya Scar bisa ada di Rinascita? Harusnya kan dia itu ada di penjara. Nah, terus Cartetia melanjutkan ceritanya. Jadi waktu para Overseer Fractsidus itu mundur, Sonoro Sphere ini mulai runtuh, dan di saat itulah Cartetia bertemu dengan Rover. Meski frekuensi Thenodian udah hilang dari Septimon, tapi Cartetia masih ngerasa ada yang mengganggu. Karena entah kenapa, tarikan Thenodian ke dirinya itu malah makin kuat. Nah, Rover yang khawatir segera menyarankan Cartetia untuk pergi ke Black Source, soalnya tempat itu memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi Thenodian. Nah, jika Black Source adalah tempat yang Rover percayai, maka Cartetia menerima saran Rover untuk pergi ke sana. Nah, Cartetia kemudian menyampaikan satu hal lagi. Ia mengatakan bahwa mereka harus kembali ke Central Hub, karena di sana ia sempat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Rover. Mendengar itu, Lupa merasa itu adalah momen yang tepat juga, soalnya ada yang ingin dia lakukan di Vale of Glory. Rover pun juga setuju dan akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat bareng. Sesampainya di Central Hub, Cartetia mulai menceritakan apa yang terjadi setelah Lupa menghilang.
Waktu itu, dia langsung menghancurkan unit eksperimen atau inkubator itu. Baru setelahnya dia terus memburu Leviathan. Dia juga berhasil melawan Arsinosa yang udah dikendalikan oleh Leviathan. Nah, setelah itu dia nemuin Central Hub ini dan sadar ada sesuatu penting yang disembunyikan di sini. Ia mengingatkan Rover bahwa sebelumnya Leviathan itu pernah menyerap pengetahuan dan ingatan Sentinel. Karena itulah, Imperator pun lupa bahwa sebelum menyatu dengan Leviathan, dia sempat menyembunyikan sebagian ingatannya atau pengetahuannya di Central Hub ini. Pengetahuan atau informasi yang bahkan dilupain sama Sentinel sendiri, ini jelas sesuatu yang super rahasia dan sensitif. Sesuatu yang gak boleh sampai diketahui oleh Leviathan dalam keadaan apapun. Nah, jadi saat menjelajahi tempat ini, Cartetia menemukan frekuensi yang unik. Soalnya ada bagian dari frekuensi itu yang terasa familiar, seolah-olah selaras dengan Rover. Dia yakin ini adalah pesan atau informasi yang sengaja ditinggalin Imperator buat Rover. Makanya dia membawa frekuensi itu. Nah, tapi begitu Rover menyentuhnya, ternyata frekuensi itu bukan berisi informasi atau pesan rahasia yang dimaksud, melainkan petunjuk yang mengarah ke suatu tempat. Cartetia curiga bahwa pesan Imperator mungkin ada di lokasi itu. Ia juga merasakan ada yang aneh. Sebelum ia bertemu sama Rover di dunia cerita itu, dia itu kan sempat menghancurkan arena Colosseum. Nah, tapi di realitas asli ini, arena itu masih normal, nggak hancur. Cuman yang anehnya, di hati warga Septimon, kisah yang dikenang itu masihlah kemenangan Rover dan Lupa. Padahal kan Rover dan Lupa yang menjadi juara itu cuma ada di dalam dunia cerita, di dalam Sonorosphere, bukan realitas asli. Di situ Cartetia menyadari bahwa kekuatan Cristoforo dalam mengubah kenyataan atau takdir jauh lebih dalam dari apa yang dia perkirakan. Dan ini semua tampaknya baru permulaan. Awalnya dia kira tujuan Leviathan cuma ingin memanfaatin Fraxidus untuk ngedapetin kekuatannya lagi. Tapi sekarang dia yakin bahwa target sebenarnya Leviathan adalah informasi rahasia Imperator yang tersembunyi di Central Hub ini. Nah, kemudian Lupa baru sadar bahwa arah yang ditunjukkan oleh frekuensi tadi itu menuju ke wilayah perburuan. Tapi sayangnya wilayah itu masih diselimuti oleh Black Cloud. Di sanalah para penduduk Septimon biasa memburu dan memusnahkan Tester Discord saat datangnya High Tide. High Tide itu salah satu tanda datangnya Dark Tide ya coy. Tapi aku kurang tahu bentukan High Tide itu kayak gimana. Nah, mungkin kamu masih ada yang bingung. Wilayah perburuan itu maksudnya yang mana? Tapi aku sangat yakin bahwa wilayahnya itu adalah ini. Wilayah yang sepertinya sedang ditutupi oleh awan putih. Harusnya alur cerita ke depannya bakalan pergi ke wilayah ini. Tapi Cartetia nggak bisa melacak di mana titik pesan Imperator berada. Namun dia khawatir kalau Rover harus pergi ke sana sendirian. Cuman ya untuk saat ini badai telah berlalu. Setidaknya ya mereka harus beristirahat sejenak lah sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah itu. Cartetia meminta Lupa untuk menjadi tour guide mereka supaya menunjukkan keindahan Septimon. Lupa merasa terhormat atas permintaan tersebut, tapi sebelum itu dia masih ada satu hal yang ingin dia selesaikan. Di Veil of Glory, Lupa mengeluarkan pedang Mia. Kini setelah makhluk itu telah tiada, ia merasa bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk Mia adalah mengambil senjatanya. Seperti para pahlawan Septimon lain yang jasadnya nggak pernah ditemukan, Mia juga pantas mendapatkan penghormatan terakhir. Bagi Lupa, ini adalah cara terbaik untuk memberi Mia tempat peristirahatan. Lupa kemudian menggambarkan kota Septimon sebagai kota yang mereka juluki kota kemuliaan. Tempat yang penuh tawa riang, minuman memabukkan, patung-patung megah, dan semangat berburu yang membara. Kota yang berkobar seperti api unggun. Kota yang menampung semua luka perang dan kemenangan gemilang. Kota yang merangkul setiap kegagalan sekaligus menggenggam erat harapan baru. Itulah alur cerita chapter 2 Act yang ke-6. Menurutku ya, berdasarkan dialog sebelumnya, patch 2.4 ini, yaitu Act 5 dan Act 6 memang hanya permulaan aja. Aku kurang yakin kalau Leviathan udah berakhir sampai di situ. Aku yakin dia pasti bakal mencoba untuk pulih kembali.
Dan mengingat betapa ribetnya informasi yang disembunyikan oleh Imperator, itu berarti informasi tersebut memanglah sangat penting dan sensitif. Dan oh ya, ini sebenarnya belum aku jelasin di story ya. Jadi salah satu batasan kekuatan Cristoforo adalah dia tidak bisa membuat cerita yang benar-benar baru. Jadi cerita yang dibuat itu mengacu pada realitas asli. Hanya saja Cristoforo ini bisa mengubah beberapa detail kecil dalam ceritanya. Nah, mengingat kekuatan Cristoforo yang seperti itu, kayaknya si Scar ini bukan karakter ilusi buatan Cristoforo. Kayaknya sih memang Scar ini udah berhasil kabur dari penjara mungkin ya. Dan ini seharusnya menjadi kabar yang cukup gempar sih, setidaknya di antara para petinggi Shinzo. Dan mengingat di spesial program sebelumnya di mana Kuro itu nge-spill karakter-karakter dari Huanglong lagi, kayaknya sih karakter Huanglong yang baru itu memang ada kaitannya sama si Scar yang ada di Rinas Cita sih cuy. Cuman nggak tahu ya, itu cuman tebak-tebakan aja. Jadi mari kita tunggu episode selanjutnya. Kalau udah ada, videonya bakal muncul di sini, dan kalau belum, ditunggu aja. Koreksi kalau ada yang salah. Kalau kamu suka dan ingin mensupport channel ini supaya upload terus, jangan lupa like-nya dan komentarnya. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang suka sama story Wuthering Waves. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di next video.